Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris, belajar bareng Mr. James. Dan hari ini adalah hari ke-10, seperti yang saya janjikan sebelumnya pada pertemuan kemarin kalau kita akan bahas bagaimana membuat kalimat tanya dalam bahasa Inggris. Oke, so kita langsung saja. Ya, ini 4 kalimat utama yang selama ini kita pakai. Sekarang kita lihat bentuk kalimatnya. Sebelumnya saya ingin ingatkan lagi kalau kita punya struktur dasar kalimat yakni subjek, predikat, dan objek. Nah, ketika membuat kalimat tanya dalam bahasa Inggris sederhana, Anda hanya tinggal memindahkan predikat di awal kalimat. So, polanya menjadi predikat, subjek, objek. Akan tetapi yang perlu diperhatikan, kita tahu kalau predikat bisa berupa kata kerja asli, bisa juga berupa kata kerja bantu. Nah, predikat yang bisa dipindahkan di awal kalimat hanya predikat berupa kata kerja bantu. Anda bisa lihat di sini, kata kerja bantu plus subjek. Bukan kata kerja asli. So, kalau kita lihat pada 4 pola kalimat utama ini, kita lihat pada kalimat dasar, apakah predikat study di sini kata kerja asli atau kata kerja bantu? Ya, ini kata kerja asli. Sehingga tidak bisa dipindahkan ke awal kalimat. Kalau kalimat tanpa kata kerjanya, I am here, am di sini ya kata kerja bantu, sehingga bisa dipindahkan ke awal kalimat. Pada kalimat sedang, ya ini juga kata kerja bantu, sedangkan untuk kalimat yang ketiga dan keempat, have di sini, have adalah kata kerja bantu, sehingga nanti dalam membuat kalimatannya bisa langsung dipindahkan ke awal kalimat. Saya kasih contoh kalimat dasar dengan kata kerja, misalkan you study English. Nah, study di sini adalah kata kerja, sehingga tidak bisa dipindahkan ke awal kalimat. So, kalimat ini ya salah. Solusinya gimana? Ya, kita perlu kata kerja bantu untuk diletakkan di awal kalimat. Masih ingat pada pola pembentukan kalimat negatif? Kata bantu yang kita gunakan untuk kata kerja adalah ya do. Untuk he, she, it, sama kita pakai do, hanya saja ada penambahan es-nya. Nah, ketika telah ditambahkan es, maka es pada study dihilangkan, ya kembali menjadi study. Karena es-nya telah ditambahkan pada kata do. Nah, sekarang kita lihat pada kalimat tanpa kata kerja. Ya, kita tahu kalau am di sini adalah kata kerja bantu, sehingga bisa dipindahkan ke awal kalimat. Nah, pola kalimat bertanya pada kalimat dasar itu ada 2 pola, yakni dengan kata kerja atau tanpa kata kerja. Tipsnya sederhana, saya kasih contoh. Mereka suka ayam. Kita bisa artikan kalimat positif aja dulu, they like chicken. Sekarang kalau kita buat kalimat tanya, apakah mereka suka ayam? Kita lihat apakah like di sini kata kerja, iya, sehingga tidak bisa dipindahkan ke awal kalimat, so kita perlu kata bantu do atau does. Ya, karena subjeknya they, kita pakai do. Contoh lagi, kamu di sana, so you are there. Kalau saya bikin kalimat tanya, apakah kamu di sana? Sekarang kita lihat setelah subjek, are ini ya kata kerja bantu, sehingga bisa dipindahkan ke awal kalimat menjadi kalimat tanya. Are you there? Sekarang kalau kalimatnya dia suka ayam, ya sama, he likes. Kita pakai s ya, karena subjeknya he, chicken. Kalau dibuat kalimat tanya, apakah dia suka ayam? Ya, likes kata kerja sehingga tidak bisa dipindahkan ke awal kalimat, so kita butuh kata bantu. Ya, karena he, kita pakai does. Ya, menjadi kalimat tanya, akan tetapi kata s pada like, ya karena sudah ditambahkan pada kata do di depan. Contoh lagi,
dia di sana, so he is there. Kalimat tanyanya menjadi ya is kata kerja bantu sehingga bisa dipindahkan di awal kalimat. Itu pola bertanya pada kalimat dasar. Sekarang kita latihan. Ya, tugas Anda terjemahkan namun dalam kalimat tanya. Misalkan, apakah kamu yakin? Apakah Iwan tinggal di sini? Dan seterusnya. Waktu Anda 5 detik, klik pause, dan kerjakan latihannya. Sekarang kita lihat jawabannya. Namun sebelumnya, saya ingin artikan dalam kalimat positif dulu, kalimat biasa. Kalau kita bikin kalimat tanya, ya, are bisa kita pindahkan ke depan kalimat. Kalimat berikutnya, apakah lives kata kerja? Ya, sehingga tidak bisa. Kita butuh kata kerja bantu do atau does. Ya, karena Iwan, kita pakai does. Menjadi kalimat tanya, namun kata S pada live harus hilang. Kalimat berikutnya, I'm late. Kalau dibikin kalimat tanya, sehingga menjadi, ya M-nya bisa dipindahkan di awal kalimat. Berikutnya, dia teman kamu, he is your friend. Apakah is bisa dipindahkan? Ya, karena kata kerja bantu. Sehingga menjadi kalimat tanya. Berikutnya, ya you know him. Kalau kita buat kalimat tanya, apakah kamu kenal dia? Sekarang kita lihat, apakah know-nya kata kerja? Iya, sehingga tidak bisa dipindahkan. So, kita butuh do atau does. Ya, karena subjeknya you, kita pakai do, sehingga menjadi kalimat tanya. Ya, itu latihan bentuk kalimat tanya pada kalimat dasar. Sekarang kita lihat pada kalimat yang kedua, yakni kalimat sedang. Apakah M bisa dipindahkan di awal kalimat? Ya, karena kata kerja bantu bisa dipindahkan. So, untuk kalimat sedang, untuk bertanyanya sederhana, kata bantunya tinggal dipindahkan ke awal kalimat, selebihnya tetap sama. Sekarang kita latihan. Saya kasih kosakatanya. Tugas Anda terjemahkan dalam pola bertanya. Waktunya 5 detik, klik pause, kerjakan latihannya, setelah itu baru boleh mengklik play kembali. Sekarang kita lihat jawabannya. Seperti biasa, saya ingin terjemahkan dalam kalimat positif dulu. Your father, ya, is sleeping. Apakah bapak kamu sedang tidur? Sehingga, ya, is-nya kita tinggal pindahkan ke awal kalimat. Menjadi kalimat tanya. Kalimat yang kedua, your friends, ya, are talking about politics. Kalau kita buat kalimat tanya, ya, are-nya pindahkan saja ke awal kalimat. Menjadi kalimat tanya. Yang terakhir, ya, ketika kita buat kalimat tanya, kita bisa pindahkan are ke awal kalimat. Ya, saya kira sederhana untuk pola bertanya pada kalimat sedang. Nah, sekarang kita lihat pola kalimat bertanya pada kalimat yang ketiga sekaligus dengan kalimat yang keempat. Karena have adalah kata bantu, sehingga ya bisa dipindahkan ke awal kalimat. So, untuk pola bertanya pada kalimat sudah sederhana, Anda hanya tinggal memindahkan have atau has ke awal kalimat. Selebihnya sama. Sekarang kita latihan. Tugas Anda sama, terjemahkan dalam pola kalimat bertanya. Waktunya 5 detik. Sekarang kita lihat jawabannya. Seperti biasa, saya ingin artikan dalam kalimat biasa dulu, kalimat positif. Ya, has. Ya, come back from Jakarta. Kalau kita buat kalimat tanya, ya, has-nya kita bisa pindahkan ke awal kalimat, menjadi kalimat tanya. Berikutnya, ya kita pakai been dulu karena itu bukan kata kerja. Kalau kita bikin kalimat bertanya,
ya have-nya kita bisa pindahkan ke awal kalimat. Bagaimana dengan kalimat ini? Sudahkah kamu bilang dia? Ya, ini sama ya dengan apakah kamu sudah bilang dia. Namun yang ini kata sudah di awal kalimat sehingga Anda bisa langsung pakai have. Ya, bilangnya bentuk ketiga. Oke, saya harap Anda paham. Sekarang kita latihan semua kalimat tanya dari 4 kalimat utama. Saya kasih kosakatanya. Yang pertama, tugas Anda terjemahkan dalam kalimat biasa atau kalimat positif. Belum kalimat tanya. Klik pause dan kerjakan latihannya. Sekarang kita lihat kalimat positifnya. Ya, that red car, karena ini majemuk, dibalik. Kita pakai is dulu, yours. Kalimat berikutnya, your father. Ya, kerja, kata kerja langsung kita pakai s. Ya, kalimat berikutnya, kalimat sudah, so kita pakai have. Baca bentuk ketiga. Selanjutnya, ya sudah juga kita pakai has sekarang. Pakai bentuk ketiga dari telepon. Kalimat berikutnya, ini sedang, so kita pakai are dulu. Talk-nya kita pakai ing. Berikutnya, ya kita pakai those ya, karena buku-bukunya lebih dari satu. Sekarang kita pakai are, ya yours. Ya, you are okay atau you are fine. Kalimat berikutnya, kalimat sedang, so kita pakai is dulu, hold-nya kita pakai ing. Kalimat berikutnya, ya tahu kata kerja sehingga langsung. Yang terakhir, ya. Sekarang, saya rubah kalimatnya menjadi kalimat tanya. Ya, tugas Anda lagi, rubah kalimat ini menjadi kalimat tanya. Waktunya 5 detik, klik pause dan kerjakan latihannya. Ya, sekarang kita lihat jawabannya. Untuk kalimat yang pertama, kita lihat predikatnya yakni is, apakah bisa dipindahkan? Ya, karena kata kerja bantu. Kalimat yang kedua, kita lihat predikatnya, works, apakah bisa dipindahkan? Ya, tidak bisa karena kata kerja asli. Sehingga kita membutuhkan do atau does. Ya, karena your father, rujukannya ke he, sehingga yang kita gunakan does. Sehingga menjadi kalimat tanya, akan tetapi kata s pada work harus hilang. Menjadi biasa work. Kalimat yang ketiga, ya ini kalimat sudah, kita lihat predikatnya di sini have. Ya, karena kata kerja bantu bisa dipindahkan langsung menjadi kalimat tanya. Kalimat yang keempat, ya sama. Has-nya kita bisa pindahkan. Kalimat yang kelima, ya kalimat sedang, are-nya juga bisa dipindahkan. Kalimat yang keenam, ya ini predikatnya are, kata kerja bantu, sehingga bisa dipindahkan dan menjadi kalimat tanya. Kalimat yang ketujuh, ya are juga. Kalimat yang kedelapan, ini kalimat sedang, predikatnya is, ya bisa dipindahkan. Kalimat yang kesembilan, kita lihat predikatnya di sini knows, apakah kata kerja? Iya, sehingga tidak bisa dipindahkan, so kita butuh do atau does. Ya, karena he kita butuh does, sehingga menjadi kalimat tanya. Namun kata s-nya pada knows, ya harus hilang. Kalimat ke-10, apakah know kata kerja? Iya. Sehingga kita butuh kata bantu, sekarang yang kita pakai, ya do. Sehingga menjadi kalimat tanya. Nah, itu adalah cara sekalian tips untuk membuat kalimat tanya dalam bahasa Inggris. Untuk materi selanjutnya tentang kalimat tanya, akan kita bahas hari Kamis nanti. So, cukup untuk kali ini. Makasih sudah nonton dan ya kita ketemu lagi hari Kamis. Bye.